jajarannya, kepala dinas dan jajarannya juga semakin yakin, karena dengan diadakannya bakti sosial ini diharapkan yang harusnya datang ke Bandung ongkos gitu ya, ini mah tidak gitu ya, dipermudah dengan datangnya profesor dan dokter spesialis hadir langsung di sini, dan teman-teman kita lihat rasanya nyaman ya, karena ada pembagian jam yang sudah diatur sedemikian rupa. Mungkin sama lanjut. Oke, baik, terima kasih. Saya pertama kali menyatakan apresiasi kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin karena dalam rangka HUT yang ke-101 tahun sudah melaksanakan bakti sosial. Ya, salah satu daripada transformasi pelayanan kesehatan khususnya rujukannya itu mendekatkan akses. Jadi ini salah satunya cara ya, salah satunya cara untuk mendekatkan akses kepada masyarakat. Jadi tidak hanya di dalam gedung, di luar gedung juga bisa hadir seperti ini. Dan kegiatan-kegiatan ini saya berharap selain kita melakukan pengobatan juga edukasi. Nah, edukasi itu sangat penting. Mengapa? Ya, dalam hal beberapa kalau kita lihat dengan penyakit degeneratif ya sebagainya, itu perlu informasi kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu taunya sudah sekian hari baru bawa di rumah sakit. Saya kasus stroke, terjadinya stroke, biarin di rumah, padahal harusnya penanganannya lebih awal seperti itu penanganan. Nah, ini yang perlu kita edukasi kepada pihak keluarga, masyarakat ya seperti itu. Ini yang sangat penting dalam rangka untuk transformasi pelayanan kesehatan. Demikian mungkin. Dengan Jabar Bergerak, lalu juga HIPMI, lalu juga setelah itu Pramuka, kita juga dua kementerian Kesehatan dan BKKBN. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Mungkin terakhir dari Mbak Ade. Pertama-tama dari dan wakil kepala dinas yang luar biasa ini yang punya wilayah Jawa Barat. Kemudian Pak Suroyo sebagai kepala BKKBN pusat, Pak PJ Bupati yang sudah menyiapkan kami tempat, dan Ibu dari Kemenkes ini yang sudah bersedia datang support kami. Kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya, terutama juga para dokter, para spesialis, profesor yang datang hari ini yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon ini. Dan kami mengharapkan tentu ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon, umumnya di Jawa Barat. Akan apresiasi kepada Rumah Sakit Hasan Sadikin, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun ke-101. Yang kedua, kesehatan ini memang tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, tidak hanya bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai PT Kementerian Kesehatan, tapi ini memang harus dilaksanakan oleh semua pihak berkolaborasi agar peningkatan atau meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tinggi itu bisa tercapai. Ini adalah salah satu bukti teman-teman dari Kabupaten Cirebon yang dikomandoi oleh Pak Wahyu juga ikut berpartisipasi, oleh Ibu Kepala Dinas juga ikut berpartisipasi. Kami pun dari BKKBN alhamdulillah juga berkolaborasi. Baru saja tadi saya melihat pelayanan di Rumah Sakit Sumber Urip. Di sana cukup banyak ibu-ibu yang memeriksakan kesehatan, mulai dari bagaimana screening untuk IPA-nya sampai pemeriksaan juga kehamilan, bahkan pemasangan implan ya untuk KB-nya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena Kementerian Kesehatan atau pemerintah lah ya, termasuk juga pemerintah daerah adalah sebenarnya ingin mendorong bagaimana pelayanan kesehatan itu mudah diakses oleh masyarakat, tetapi mutunya juga harus terjamin. Alhamdulillah pada hari ini itu dibuktikan bahwa pemerintah daerah adalah mendorong pelayanan supaya mudah diakses, dan kami juga mengapresiasi kepada teman-teman di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang di dalamnya juga ada pelayanan keluarga berencana, karena memang ujungnya itu adalah bagaimana pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, dan pelayanan keluarga berencana yang ini kita pada fase bonus demografi. Di 2025 ini adalah fase demografi ini yang tidak boleh kehilangan kesempatan, sehingga kita harus berkolaborasi sehingga nanti di 2045 ini akan menjadi SDM yang unggul, berdaya saing tinggi gitu, sehingga tujuan dari pembangunan kesehatan itu bisa kita
Kabupaten Cirebon. Ada forumnya. Yang pertama itu sudah kita tanda tangan aja walaupun nggak forum. Ya. Tapi diulang tidak forum juga. Walaupun jumlahnya Sama 20 meter, Pak. Kan banyak. Jadi masyarakatnya Bapak, Bapak, kadang Pohon jati. Bapak Untung tuh di Perumal. coba Pak. Ya itu karena jadi sendiri ya dianggap tanah limu. Siap. Sangat siap, Pak. Oh, betul. Semua udah di ini juga sudah banjir. di Desa Ciuyak, Kecamatan Walan, Kabupaten Cirebon. Selamat datang Pak Sekjen FKKC Kabupaten Cirebon. Ibu Camat Walan, Ciledug, Pabuaran, Pabedilan, dan Losari. Jadi tinggal muter aja Pak, kalau udah pakai itu pintu mah itu udah ada dua ya Pak ya? Ada dua, buat satu. Satu B. Ini. Oh, satu. Jadi Karangsari. Jadi orang ngambilan air, apa namanya pasir gitu, pakai mobil. Jadi juga terbuka ini. Itu yang dekat pintu. Itu ada yang terbuka, itu sehingga air lewat itu kan berarti. ini dilanjutkan normalisasi. Ya kalau misalnya Juga Pak, udah ada operator, sama aja ya. Wifi itu. Kadang dia orang itu udah 2 bulan, 3 bulan itu ganti orang Bu. kalau operatornya dua gimana tuh benkonya Pak? Ganti ya. Ada lokasi lain sih. Jadi untuk kereta yang utama ya, disebarkan di Kecamatan Walan. Belum.
Bupati dari Bandung nih. Pengen foto katanya Pak. Selfie aja. Selfie Bu, siap. Bak, kepala. Kemarin seperti itu. Satu lagi, Pak. Satu lagi. Nah, ini kelihatan. Saya udah rada kaget. Mangga. Ya, satu. Siap. Ya, ibunya di sini. Pak Kowo di kota punten. Pak Kowo di sini, Pak Kowo punten. Mekarsari. Pak Puji saat umur resapan sebagai upaya penyediaan air di dalam tanah. Pak Kubu Karangsari, Pak Rohanda, Pak Kubu Mekarsari, perwakilan dari Pak Kubu Cisaat. Kemarau kekeringan, jalannya juga hancur-hancur, hampir 5 kilo jalan desanya yang merupakan kewenangan kabupaten. Tapi mudah-mudahan tahun depan bisa ada apa Pak Kubu namanya pemeliharaan Pak, ada pemeliharaan. Mohon dibantu Pak. Ada warga yang sampai mau tanam pisang katanya, jadi ini juga jadi kendala. Benar Pak Iwan. Tapi tahun ini alhamdulillah dapat. Tahun ini dapat yang murni dari dana fix sama perubahan. Tapi memang panjang jalannya. Terima kasih Pak Kepala. Para kepala dinas yang telah berkunjung ke Desa Ciuya. Ada 4 tikungan. Iya, siap. Pak, untuk status tanah punya Waleg Asem dan Waleg Desa di 28 hektar. Sungai Pak itu tuh. Oh, itu ya. Ya, Pohon pisang. Itu Pak. Tuh.
hipertensi. Bersap penuh, betul Kak. Untuk jenuhan bersap penuh. Saya sebagai merpati. Tugasnya berarti Ini tuh sambungan yang tadi ya, sungai yang tadi. Yang diberesnya apa yang itu kemarin kan simpelnya ada 4. Oh, di area ke sebelah sini. Tahun 87 untuk minggu LTN ya, hancur sama seperti 88. Semua iya. Nah, dari tahun 80 sampai sekarang belum ada perbaikan Pak. Hingga kami pun tanggul mendekat desa Pak, dengan desa. Ya alhamdulillah Pak PJ, Pak Didi itu yang ya kami minta penanggung jawab nih Pak PJ Pak Didi. Ya, aduh, Mas Ampun ya. Sekarang sampai turun begini gitu ya. Sekarang kan paling banyak dalam desa. Jadi juara loh. Bisa induk, juara betan, lor. Nanti ada yang lebih parah lagi. Wilayah Di mana? Induk Wetan, itu dua sungai ketemu dia. Dari sama Jangkelok dan Oh, Jangkelok. Janggarung, Jangkelok. Itu pakunya ada di sini. Mana Pak Guru? Mau ngomong langsung. Setengah pintu Pak. Itu yang korban ini sendiri masih ada yang itu Hambat. negara bebakan itu udah cok Sundanya udah bisa diraweng dulu waktu pembuatan tuh hampir 4 meter 60 cm. Bahkan ton. Waktu saya kesana tuh sama Pak Ferry kesini tuh mantap banget. Udah menyentuh di situ. Sampai mampunya berapa gitu. Nah itu titik ininya. Soalnya kalaupun misalnya kita mengatakan di sini tapi titiknya kejauhan, dia repot repot juga gitu maksud saya. Jadi yang penting ditinjau dulu aja.
Tapi ini maksudnya ini salah satu perhatian gitu ya Pak. Iya. Ya. Ya. Gitu Pak. Bisa. Iya, saya sudah banyak ukur lepas dulu ya. Sampai ke sana kurang lebih 500 meter. Oh, cuman akhirnya itu yang dia biar tidak semuanya. Kalau dari sini ke sana kan panjang. Jadi ambil saja, Pak. Biar terbagi itu. Ya, bagi data aja. Ada. Jadi harapannya gitu. Jadi tetap semuanya ada pengen kebagian di. Jadi ambil yang sedikit. Jadi nama. Ibu, berkunjungan nih Pak, sana sekir bagi-bagi. Sana sekir bagi-bagi, menuju kunjungan nuhun. Ibu mau foto? Ya, foto nanti ada tim yang langsung lagi ya Bu ya. Ya, sehat-sehat semuanya. Cuman nggak semua. Ini tahun sekarang tuh 2024 tuh yang paling bakal banyak. Dari pilihan air, dari yang panjang aja ini pada dulu tuh Pak, waktu saya kecil ini kan jadinya rumah ini jauh. Normalisasi dulu mah luas, ke sana tuh nyebrang tuh jauh, sekarang jadi menyempit. Awalnya mungkin ada 20 meter ya Pak. Lebih Pak, jauh. Ini tuh rumah di sini tuh Pak, teman apa pada bermain di sini tuh, main bola bisa, di sana juga bisa, jauh itu. Yang apa jagung ya, jagung. Iya, Bukan. ya jagung Pak. Nah, itu tuh jagung tuh harusnya sungai. Harusnya sungai. Sungai Pak. Itu masih desa Cilengkrang-Girang, cuman itu di tanah timbul, di tanah ini sama desa aja. Iya, dari sana, dari selatan, dari Kuningan Pak. Yang tadi Pak. Yang tadi dari Ambit, cuma Ambit ke sini, tapi rusak. Enggak, tadi saya baca bahasa ini. Itu masih ada. Ini dapat tanggul nih Pak. Jangan Pak dikit. Tidak ada desa, ada desa nanggul. Iya.
mana ikut dan alat berat. Yang itu saya mohon bantuan dari Bapak Camat dan pemimpin guru yang ini untuk bisa menjaga Ciberes. Jadi sungai yang Ciberes, jadi sungai Ciberes tadi diambilnya seperti itu, kemudian kita membuka embungnya supaya aliran sungai, aliran airnya bisa tertahan dulu di Walas Asem sebelum masuk ke Ambil. Mudah-mudahan sih tidak ada banjir ya, tetapi secara alamiah kemungkinan besar untuk banjir. Tetapi maksud saya, kita mencoba mengupayakan demikian. Kita sama-sama mengupayakan, termasuk Bapak Ibu terkait dengan tadi ada untuk sumur resapan, ya. Nah, mohon segera bisa ditindaklanjut. Sumber resapan tadi ada di 5 ya, di 5 titik sumber resapan. Pada saat mulai musim hujan dan sudah mulai masuk itu langsung di titik-titik untuk dipahami karena kami menggunakan transmakul lah Pak, tidak apa-apa untuk yang tadi alat berat datang mulai kerja. Ini sebelumnya diucapkan mohon izin kita musyawarah dulu dengan masyarakat sehingga biar tidak ada permasalahan teknis lagi loh Pak. Bisa kita kerja di dulu dari sisi Ambil kita normalisasi, dan kalau selesai kita naik lagi izin minggu depan mulai Senin di pengukuran kami akan mengukur yang potensi kolam retensi 4 tadi dahulu. Selain itu tadi baik di Ciberes maupun Pak Jube, walaupun tim kami sudah mengecek akan ditindaklanjuti di area Walas Asem yang untuk kolam retensi. Jadi nanti akan ditinjau untuk membuat kolam retensi sehingga aliran air itu tidak langsung masuk ke Bendung Ambil, tapi juga masuk dulu ke kolam retensi atau embung yang akan coba ditindaklanjuti di situ. Kita lihat kemungkinannya apakah itu bisa di 1 titik, 2 titik, atau maksimal di 4 titik untuk yang kolam retensinya. Ya. Nah, kemudian beberapa yang lainnya itu normalisasi ya aliran sungai. Nah, kemudian untuk yang selain itu juga kita menyerahkan untuk penanaman pohon itu ada 12.000 pohon yang kita coba serahkan. Bantuan juga kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi. Nah, kemudian untuk selain itu juga untuk membangun sumur resapan itu ada 5 titik sementara ini ya yang kita serahkan bantuannya sehingga nanti bisa ditindaklanjut membangun sumur resapan. Nah, selanjutnya untuk yang Cisanggarung. Nah, Cisanggarung dari beberapa titik yang tadi kita lebih akan ke normalisasinya ya. Kemudian beberapa tanggul-tanggul yang memang jebol ya, itu dibereskannya di situ. Nah, sementara untuk yang Cisanggarung kita memang belum bisa melihat ada kolam retensi untuk penanganannya, tetapi yang bisa kita lakukan sementara sekarang adalah itu gitu ya. Jadi tanggulnya kemudian juga kolam normalisasinya. Nah, selanjutnya untuk yang di Pabedilan dengan yang di Losari, itu di Pabedilan ada 7 desa tadi yang disampaikan, kemudian ada 2 desa yang di Losari, itu juga yang diminta adalah peninggian tanggul di area situ. Tadi dengan BBWS rencananya ditindaklanjuti di Januari selanjutnya di sana. Jadi yang sekarang itu baru kita lakukan normalisasinya. Nah, mungkin itu. Nah, kalau pembangunan kolam retensi rencananya tadi akan secepatnya juga? Secepatnya. Jadi minggu depan ya. Ini kan sudah hari Kamis ya. Nah, kalau hari besok itu langsung peninjauan sensus untuk
untuk minggu depan itu kita langsung membuat perencanaan dengan BBWS-nya. Jadi dibuatkan perencanaannya, mana saja titik yang memungkinkan, berapa dalam dan lain sebagainya, itu nanti perencanaannya langsung dilakukan di minggu depan, sehingga setelah perencanaan selesai langsung ditindaklanjut dengan pengerukannya gitu. Berarti efektif ya langkah yang tersebut tadi untuk meminimalisir banjir yang terjadi di wilayah. Ya, kita mencoba mengupayakan itu ya. Nanti kita evaluasi lagi dari hasil kita misalnya membangun kolam retensi yang ada di titik-titik yang tadi disebutkan, kemudian normalisasi dan lain sebagainya. Nanti kita evaluasi lagi sebesar apa berkurangnya debit air banjir yang ada di area tersebut. Nah, selanjutnya kalau memang mudah-mudahan itu bisa mengurangi banjir yang ada. Gitu. Kalau pekerjaan untuk ini Pak, normalisasi apa sebelum musim hujan sekarang ini sudah ada? Sebetulnya normalisasi kita sudah lakukan ya pada saat saya di bulan Mei masuk ke sini. Kemudian ada banjir itu pada tanggal berapa ya, banjir ya tanggal 25 ya Bu Nyaman. Nah itu saya sudah langsung ke lokasi, kemudian saya sudah langsung komunikasi dengan BBWS, kemudian dengan PSDA Provinsi, kemudian juga dengan teman-teman di Kabupaten Cirebon. Nah itu sudah dilakukan normalisasi Pak. Jadi normalisasi tidak dilakukan pada saat mulai sekarang, tidak. Itu sudah dilakukan normalisasi. Jadi di Ambit itu sekitar 1 kilo itu sudah ya, yang di area 1,5 kilo itu sudah dilakukan. Nah memang sekarang yang dilakukan adalah yang di Ciuyah, di Ambit Ciuyahnya ya, Ciambit Ciuyahnya itu dilakukan juga. Nah sekarang kita lanjutkan lagi yang kalau yang Ambitnya ke arah hulunya, kalau yang di Ciuyahnya ke arah hilirnya, itu kita lanjutkan. Nah beberapa titik yang lain juga dilakukan Pak normalisasi. Jadi tidak hanya karena hari ini, tidak, kita dari bulan Mei itu sudah lakukan normalisasi ya. Ya cukup Pak Adi. Ya. Ketersediaan air atau bukan karena itu ya? Ya kadang kalau pas hujan sih kadang buat sampai level kayak gini tuh Pak, buat sampai panen kayak gitu. Kalau musim hujan, kalau musim kemarau kan sampai level, sampai biar umurnya panjang, lebih bahkan sampai lebih dari 2 bulan supaya biar hasilnya agak dimakan ya. Tapi kalau musim hujan kan kalau sampai dimakan pengolahannya yang repot. Daunnya hancur. Bukan maksudnya kalau penyimpanan kalau udah dipanen lebih 60 hari udah bisa dibeli lagi Pak. Jadi 60 hari ya? Iya. Panen malah kualitasnya sama kurang. Jadi titik bagusnya itu ada di 60 hari itu. 60 hari 60. Kalau di bagusnya itu di 60 hari. Umur 45 hari juga bisa. 40 hari bisa. Saya 50 hari, depan 2 bulan. 2 bulan atau 2 bulan setengah, maksimal lebih dari 2 bulan lah. Kalau itu Pak yang pakai biji itu, yang bijinya itu PSS. Cara nanamnya udah hati-hati banget, nggak kayak padi kan. Padi kalau dipegang kan hidup lah. Kalau tetes,